Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Slide-nya sudah kelihatan apa belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Saya coba masukin lagi. Ini sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Yang kelihatan slide saja kan ya? WA-nya nggak kelihatan kan? Tidak, Bu. Oke. Soalnya Ibu juga sambil buka WA. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melakukan review beberapa materi yang sudah kalian bahas di kelas melalui presentasi dan sudah didiskusikan tanya jawab gitu ya dan dibahas. Namun Ibu perlu mereview kembali untuk memastikan bahwa kalian memiliki pemahaman yang sama terkait dengan materi yang diterima. Oke, baik. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang recruitment and selection. Slide-nya di slide pertama, employee selection, recruiting, and interviewing ya. Iya, Bu. Oke. Kalian tentunya masih ingat, mudah-mudahan masih ingat tentang materi sebelum recruitment and selection, yaitu tentang analisa jabatan. Ada yang masih ingat? Masih, insya Allah, Bu. Ya, jadi sebelum kita melakukan yang namanya manajemen SDM, kita perlu hal yang paling utama kita lakukan itu adalah kita perlu mengidentifikasi tugas-tugas, pengetahuan, keterampilan atau kemampuan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seseorang atau individu sehingga dia dianggap mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang ditetapkan di struktur organisasi gitu ya. Jadi analisa jabatan ini adalah proses kita mengidentifikasi tugas-tugas, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan terkait dengan jabatan yang dianalisis. Idealnya semua jabatan yang ada di dalam struktur organisasi itu harus ada penjelasan tentang job desk-nya, penjelasan tentang kira-kira knowledge yang dibutuhkan untuk seseorang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan atau job desk tersebut apa saja. Lalu keterampilan yang dibutuhkan baik soft skill maupun hard skill-nya, soft skill yang terkait dengan kemampuan psikologis, misalnya pengambilan keputusan, leadership, manajemen waktu, concern for order, atau kemampuan untuk mengikuti perintah, ketelitian dan lain sebagainya itu sifatnya adalah soft skill. Kemudian ada yang kedua, keterampilan yang sifatnya hard skill. Hard skill adalah keterampilan teknis yang kemudian bisa membantu si individu ini bisa melakukan pekerjaannya. Misalnya nih, kalau seandainya posisinya adalah administrasi dan
dia paling banyak menggunakan Excel, Microsoft Excel, maka dia kemampuan teknisnya itu adalah mengoperasikan Microsoft Excel gitu ya, atau ditambah dengan Microsoft Word gitu ya. Atau misalnya kemampuan dia mengarsipkan file-file yang dia gunakan dalam pekerjaannya. Berarti dia harus punya kemampuan pengarsipan, maka itu adalah hard skill. Atau misalnya pegawai produksi, dia harus mampu mengoperasikan alat tertentu, maka kemampuan untuk bisa mengoperasikan alat itu disebut dengan hard skill. Tapi kalau seandainya dia bisa bekerja dengan rapi, dengan teliti, dengan teratur, itu adalah soft skill ya. Dan kesemuanya itu sifatnya adalah keterampilan gitu ya. Ini harus muncul di hasil di analisa jabatan. Kalian sudah mengerjakan juga, ada yang bagus, ada yang niat mengerjakan, ada yang asal-asalan gitu ya. Jadi ya dinilai sesuai dengan yang kalian kerjakan ya untuk tugas-tugasnya. Nah, lanjut setelah kita dapat hasil analisa jabatan, tugas berikutnya sebagai seorang HRD itu adalah hal yang terkait dengan rekrutmen karyawan. Rekrutmen itu adalah usaha kita untuk menarik orang dengan kualifikasi sebagaimana yang sudah kita tentukan di analisa jabatan, gitu ya. Jadi kualifikasi yang sudah ditetapkan di analisa jabatan ini yang menjadi dasar kita untuk merekrut seseorang, ya, dan melakukan proses seleksi. Rekrutmen ini sifatnya ada dua, ada internal dan ada eksternal. Internal itu berasal dari orang yang ada di dalam organisasi atau di perusahaan, jadi sifatnya bisa jadi dia promosi atau bisa jadi dia dirotasi gitu ya. Tapi dia bisa jadi direkrut gitu ya, kemudian dengan komposisi penghasilan yang baru sesuai dengan jobnya yang baru, tapi sebenarnya dia bukan orang baru gitu, dia adalah karyawan tapi dari posisi yang berbeda. Ada posisi yang kosong, kemudian dia diisi oleh si karyawan ini setelah melalui proses rekrutmen internal. Jadi misalnya nih Anissa menggantikan posisi Naila. Naila mungkin sudah dipromosi mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya. Kemudian Anissa dianalisis untuk kemudian menggantikan posisi Naila. Kedua-duanya bekerja di perusahaan yang sama. Jadi sebenarnya Anissa mengikuti proses seleksi dengan model internal recruitment gitu ya. Tapi tiba-tiba gitu ya ternyata gitu ya, si perusahaan ini nggak punya kandidat yang bisa dia dapatkan dari dalam atau dari karyawan-karyawan yang ada, sehingga dia harus melakukan namanya proses seleksi eksternal atau external recruitment. Jadi external recruitment adalah proses pemilihan karyawan di mana yang diseleksi itu bukan karyawan perusahaan itu, tapi adalah orang baru melalui serangkaian proses sourcing atau pencarian kandidat. Ya, contoh ternyata Angga kemudian mendaftar di posisi yang akan ditempati di posisi Naila itu, maka dan Angga bukanlah karyawan di perusahaan tersebut, berarti Angga mengikuti yang namanya external recruitment dari perusahaan tersebut, gitu ya. Dan untuk mendapatkan kandidat-kandidat dari external recruitment ini, kita bisa menggunakan berbagai media seperti media advertisement, misalnya kita membuka lowongan, gitu ya, di mana si kandidat ini bisa mengapply langsung ke perusahaan yang dituju ya dengan mengirim CV-nya gitu ya, mengirim CV-nya, atau bisa juga dengan blind box ya. Tapi jarang sekali sih di Indonesia gitu ya, blind box ini di mana disediakan suatu box dan si kandidat ini tidak tahu identitas dari perusahaan yang akan dilamar. Ini jarang sekali ya biasanya, tapi di barat itu ada gitu ya. Kemudian media POP atau point of purchase. Point of purchase ini adalah metode-metode yang biasanya kita memasang iklan di tempat-tempat atau pelanggan atau karyawan itu mungkin akan ke sana atau melihat
lowongan tersebut, misalnya ditempel di mading-mading, papan pengumuman, di kantor pos gitu ya, atau di restoran, atau dulu paling banyak sih di kantor pos ini, atau mungkin kantor di Snaker gitu ya, di mana banyak pelamar kerja di sana, dan biasanya tidak ada biaya, atau biaya kalaupun ada tuh sangat minim gitu ya untuk pemasangan iklan di sini. Ya, tapi sebenarnya orang yang bisa mengakses informasi ini jadinya terbatas gitu ya. Beda kalau seandainya kita menggunakan seperti media advertisement tadi, dan itu sifatnya online atau melalui media sosial gitu ya. Itu bahkan lebih mudah biasanya atau lebih banyak gitu. Selanjutnya recruiter. Siapa sih yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan proses rekrutmen ini? Biasanya ada modelnya kampus recruiters, di mana perusahaan mengirim perekrut karyawan atau bagian SDM atau HRD-nya untuk dia datang ke kampus-kampus, kemudian dia menjelaskan tentang perusahaannya, sekaligus bisa working interview, wawancara langsung gitu ya, mahasiswa-mahasiswa atau lulusan yang ada di sana untuk posisi yang tersedia. Dan biasanya interview langsung ini bisa si perekrut ini atau recruitersnya untuk mengobservasi langsung gitu ya, bagaimana perilaku dari si pelamar kerja ini gitu ya. Karena dia langsung interview, dan ini biasanya cukup mempengaruhi gitu ya. Selanjutnya ada modelnya recruiters, itu adalah outsiders recruiters, atau perusahaan itu menyewa agen untuk kemudian merekrut karyawan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Biasanya ini juga untuk mengisi posisi-posisi strategis. Jadi jarang sekali digunakan metode ini untuk menjaring kandidat-kandidat yang posisinya untuk level bawah atau operasional gitu ya. Biasanya lebih banyak untuk posisi manajer atau minimal supervisor, itu bisa pakai outsider recruiters. Karena kalau untuk rekrutmen operasional itu biasanya nggak sulit gitu ya, gampang sekali, karena yang baru-baru lulus itu bisa disaring atau dijaring dari untuk posisi tersebut. Tapi kalau yang berpengalaman, apalagi kalau bisnisnya itu sangat spesifik, misalnya kayak ini food and beverage gitu, dia nggak akan ambil orang dari yang berpengalaman di bidang manufacturing atau mungkin di bidang perbankan gitu, karena nggak nyambung. Sementara yang akan dia rekrut itu adalah orang-orang yang juga pengalaman di perusahaan yang sama. Food and beverage ini berarti kan modelnya seperti tukang masak atau mungkin distribusi makanan gitu ya, dan ini perusahaannya itu nggak banyak gitu ya. Jadi kalau bisa si perusahaan ini dia nggak mau terlalu banyak training atau menghabiskan biaya untuk mentraining karyawan, dianggap dicari yang sudah berpengalaman supaya dia nggak terlalu ribet lagi ngajarin. Akhirnya dia ngambil dari kompetitor. Caranya gimana? Dia meminjam, dia menggunakan jasa dari outsiders recruiters ya. Jadi perekrutnya itu tidak dari perusahaan, tapi dari agen luar yang dibayar oleh perusahaan untuk merekrut orang-orang dengan posisi strategis tersebut. Selanjutnya ada employment agencies and search firm. Ini biasanya model-model perusahaan-perusahaan manajemen SDM yang menyediakan jasa seperti outsiders recruiters tadi gitu ya. Jadi dia menyediakan jasa untuk mencarikan karyawan bagi perusahaan. Nanti perusahaan membayar ke dia gitu ya, ke perusahaan ini gitu ya. Model seperti perusahaan manajemen SDM, perusahaan outsourcing itu biasanya mereka punya layanan seperti ini gitu ya. Jadi bisa modelnya itu apakah agensi tempat kerja di mana ini seperti outsourcing. Jadi supaya si perusahaan yang mencari pekerja ini tetap fokus dengan pekerjaannya dan dia tidak diribetkan dengan proses rekrutmen karyawan, maka dia memberikan fungsi rekrutmen ini ke pihak ketiga atau ke agensi tempat kerja gitu. Jadi nanti perusahaan ini akan mencarikan karyawan untuk dia dengan segala posisi.
ya, dengan segala posisi yang kemudian nanti si perusahaan ini akan bayar setiap dia mendapatkan kandidat yang sesuai dengan keinginannya kepada si agensi tempat kerja ini. Ya, jadi akhirnya yang melakukan proses rekrutmen itu adalah si agensi tempat kerjanya. Si HRD-nya bisa untuk pengembangan organisasi di ranah yang lain, tidak diribetkan dengan masalah rekrutmen. Karena rekrutmen itu apalagi untuk posisi-posisi yang besar kemungkinan untuk karyawan keluar masuk, itu membuat pegawainya menjadi tidak fokus untuk bekerja atau untuk pengembangan organisasi kalau seandainya dia di HRD. Akhirnya dia menyerahkannya kepada pihak ketiga gitu ya. Atau ada modelnya agen pencari eksekutif. Ini seperti tadi, mirip seperti outsider recruiters, ini biasanya disebut juga dengan headhunter. Biasanya yang direkrut atau yang diminta oleh perusahaan dari agen headhunter ini adalah benar-benar orang di posisi strategis dan bayarnya biasanya nggak murah. Misal nih, yang kosong itu adalah manajer produksi. Gitu. Si perusahaan ini maunya dia punya manajer produksi dari kompetitornya. Jadi nanti dia akan minta ke agensinya untuk mengejar si manajer di kompetitor yang kosong di dia. Contohnya gini, yang membutuhkan manajer operasional itu adalah perusahaan A. Kosong gitu ya, posisi ini udah kosong dan dia maunya itu manajer ini diisi oleh manajer yang sedang aktif bekerja di perusahaan B. Dia nggak mau tahu tuh, dia minta sama agensi eksekutifnya untuk bagaimana caranya si karyawan itu bisa pindah ke perusahaan dia dengan diiming-imingi fasilitas yang lebih bagus, kemudian tawaran gaji yang lebih tinggi gitu ya, dan tunjangan-tunjangan lainnya, ditambah dengan kemungkinan untuk jenjang karirnya. Posisi inilah yang kemudian dikatakan orang posisi-posisi yang dikejar oleh uang gitu, karena mereka sudah si eksekutif ini sudah membuktikan diri mereka sebagai seorang spesialis yang profesional, sehingga mereka diperhitungkan oleh perusahaan kompetitor untuk bisa join membantu si perusahaan ini untuk berkembang seperti tempat dia ada sekarang ya. Jadi makanya itu ketika kita sudah membangun kompetensi pribadi, kita sudah membangun kapabilitas kita dan itu terdengar oleh kompetitor, besar kemungkinan kita juga dilirik. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan swasta ya, tapi jarang sekali di pemerintahan. Tidak ada malahan, kalau di pemerintahan malah justrunya modelnya itu sifatnya lelang jabatan. Jadi ketika ada jabatan yang kosong dan dari kementerian lain kita mau daftar, kalau memenuhi syarat ya silahkan ikut seleksi. Jadi seperti itu saja, lebih seperti internal selection gitu ya, atau rekrutmen. Kalau di swasta ya memang lebih keras permainannya untuk mencari karyawan yang kompeten ini gitu ya. Biasanya memang mereka banyak juga menggunakan headhunter ini gitu ya. Kemudian ada employee referrals. Employee referrals ini terkait dengan bagaimana si HRD atau si penanggung jawab untuk rekrutmen ini meminta rujukan dari karyawan yang ada saat ini untuk merekomendasikan kenalannya, saudaranya, atau siapa saja yang dianggap kompeten untuk mengisi posisi yang kosong. Contoh nih, Arni gitu ya, dia bekerja di perusahaan A gitu sebagai SDM, dia tahu bahwa si karyawannya atas nama Hidayatul ini bagus kinerjanya. Wah, bisa nggak sih kita dapat karyawan yang sama seperti Hidayatul ini gitu ya. Biasanya orang kalau seandainya dengan kriteria tertentu, dia punya circle atau punya kenalan yang mirip-mirip, atau kalau dia saudara mungkin dia attitude-nya sama gitu ya, terus atau mungkin pinternya sama gitu ya, terus kemudian sopan santunnya oke gitu, dia maunya yang seperti Hidayatul juga lah. Nanti dia tanya ke Hidayatul gitu, kamu punya ini enggak, kamu punya
referensi nggak atau orang yang bisa ditawarkan nggak untuk ngisi posisi kita yang kosong nih, ada di administrasi di bagian ini gitu. Nanti si Dayatul akan rekomendasikan saudaranya atau keluarganya atau yang siapa yang dia anggap kompeten untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itu namanya employee referral atau rekomendasi dari pegawai. Kemudian ada direct mail. Kalau direct mail ini biasanya si perusahaan ini mendapatkan list orang email ya, orang-orang yang dianggap kompeten bisa mengerjakan pekerjaan ini dan akan bagus sekali kalau seandainya dia bisa mengisi posisi yang kosong. Dengan email tersebut dia kemudian mengirimkan brosur lowongan pekerjaannya, berharap si orang ini akan kemudian meng-apply untuk mengisi posisi yang ditawarkan ya. Ini namanya direct mail. Kemudian ada internet. Kalau internet itu berarti sifatnya kayak semacam website ya, website lowongan pekerjaan seperti JobsDB, job BID, karir.com gitu ya. Terus kemudian banyak sekali. Pokoknya website-website yang memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan dan kemudian memberikan kolom untuk kita bikin CV dan kita bisa apply perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kualifikasi yang mereka butuhkan dan itu fit dengan kita gitu ya. Itu namanya internet, employer based website. Kemudian adalah atau bisa jadi si perusahaan ini yang kemudian bikin feature di webnya sendiri, web perusahaan di mana kita bisa mengklik lowongan pekerjaan yang ada di sana. Contoh tuh kayak expert consulting gitu ya, atau modelnya seperti Pertamina atau mungkin KAI atau mungkin banyak sekali gitu ya, yang ketika kita masuk ke website resminya ternyata ada di sana fitur karir. Ya, yang itu isinya adalah lowongan-lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan pada saat itu. Kalau memang ternyata mereka butuh, dia akan buka aksesnya untuk kita bisa melamar ke posisi yang disediakan. Tapi kalau tidak, dia akan menutup kolom ini. Gitu. Kemudian job fair. Job fair itu adalah biasanya perusahaan berkumpul bersama-sama di satu tempat dan dia buka lowongan pekerjaan yang mengundang banyak sekali para pencari kerja yang bisa langsung meng-apply. Ya, dulu banyak sekali job fair ini, tapi akhir-akhir ini saya lihat sih sudah jarang gitu ya. Karena kalau sekarang orang apply kayaknya lebih efektif itu dari internet saja atau di media sosial, tinggal posting di Instagram gitu ya, atau mungkin di webnya orang langsung apply. Kalau dulu orang suka sekali job fair ini, apalagi sebelum pandemi ya, karena pandemi kan tidak boleh berkelompok gitu. Sementara kalau job fair itu otomatis kita akan ketemu dengan banyak sekali orang dalam suatu waktu di satu tempat, di satu gedung atau ruangan gitu ya, dan sangat berisiko sekali untuk penularan COVID. Tapi kalau dulu ini banyak banget ya, banyak banget biasanya beberapa perusahaan yang berkumpul, biasanya difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, nanti mereka akan buka stand-stand, masing-masing perusahaan dapat stand dan nanti mereka bisa boleh menerima pelamar kerja. Bahkan ada yang langsung interview di tempat, kemudian nanti dipanggil lagi ke kantornya bagi yang lulus untuk tes selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya intensif kalau insentif kebalik ini ya. Insentif ini adalah biasanya di Indonesia sih jarang kejadian ya, tapi kalau di Amerika ini sering ya, sering dulu ya. Kalau sekarang kayaknya sih tidak terlalu signifikan. Jadi ketika pengangguran dianggap rendah, organisasi itu harus mengambil langkah ekstra untuk karyawan karena ternyata tidak banyak lagi orang yang tidak bekerja. Nggak kejadian masalah di Indonesia. Kalau dulu di Amerika mungkin dulu pernah kejadian seperti itu. Jadi perusahaannya itu kesulitan mendapatkan orang yang membutuhkan pekerjaan. Kalau di kita kan kebalik. Ya, orang membutuhkan pekerjaan banyak tapi lowongan pekerjaannya yang dikit gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk insentif ini perusahaan menawarkan bagi karyawan untuk menerima pekerjaan di perusahaan tersebut
meskipun bentuknya itu lebih ke penandatanganan keuangan, kemudian diberikan insentif khusus ketika dia mau masuk ke organisasi tersebut. Jarang sekali ya, karena sebenarnya diterima pekerjaan aja itu sudah sifatnya udah seperti insentif gitu ya. Tapi mungkin bedanya kalau insentif di sini dia lebihnya pas baru masuk udah langsung dikasih. Kalau seandainya kita mendaftar dan menjadi karyawan di perusahaan tersebut ya nunggu bulan depan lagi, kerja dulu baru dibayar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluating the effectiveness recruitment strategies. Biasanya kita sebagai HRD ini perlu menentukan manalah dari model-model atau cara rekrutmen yang paling efektif untuk bisa menjaring kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, kita harus melakukan evaluasi strategi mana yang paling efektif dan efisien untuk kita bisa merekrut karyawan baru kepada perusahaan. Jadi tidak semuanya itu bisa menggunakan internet ya atau media advertisement atau job fair. Kadang-kadang ada model karakteristik pelamar kerja tertentu sesuai dengan strategi rekrutmennya. Biasanya yang pergi ke job fair kebanyakan itu adalah untuk operasional tapi yang lebih tinggi. Kalau dia modelnya adalah pekerja yang sifatnya operasional tapi lebih ke bawah, mungkin metode employee referrals ini jauh lebih bagus gitu ya digunakan karena kita dapat rekomendasi dari sumber yang dipercaya. Misalnya nih untuk cleaning service, untuk OB, untuk Sapam, employee referrals ini jauh lebih menguntungkan gitu ya daripada atau lebih menjanjikan dan lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dibandingkan dengan job fair karena untuk job fair orang biasanya tidak membuka posisi untuk OB gitu ya atau untuk Sapam gitu. Jadi lebih banyak biasanya untuk posisi staff kalau untuk di job fair misalnya seperti itu. Ya, jadi kita sebagai rekrutmen itu harus menentukan strategi mana yang paling efektif sehingga bisa menekan biaya operasional perusahaan untuk proses rekrutmen ini dan kita juga mendapatkan kandidat sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Ada salah satu metode rekrutmen. Ini kenapa ya geser? Kepotong nggak sih? Nah, ini dia. Realistic Jobs Review atau RJP. Ini salah satu bentuk rekrutmen. Biasanya RJP ini memberikan penaksiran yang jujur mengenai pekerjaan. Dan tapi biasanya si pewawancara atau recruiters ini menekan ekspektasi dari si pelamar kerja sehingga mereka tidak membangun harapan yang muluk-muluk terkait dengan kondisi organisasi dan kompensasi yang bisa mereka dapatkan ketika mereka diterima di perusahaan tersebut. Ya, kalau seandainya seseorang nih, dia kan pasti berharap membangun harapan terkait dengan apa yang dia dapatkan ketika dia bekerja di perusahaan tersebut. Kalau sudah ditekan duluan dan ternyata dia mau, berarti ini model orangnya yang mau berjuang ya. Jadi pendekatannya realistic job review ini bisa jadi benar, bisa jadi lebih rendah, tapi bukan mengiming-iming dengan yang lebih tinggi biasanya, tapi memang justru menekan gitu ya, menekan ekspektasi dari pelamar kerja. Misalnya diceritakan di sana, Wina sedang mendaftar ya. Terus dibilang, Wina mendaftarnya di posisi accounting. Wina tahu nggak sih kalau di kantor ini bidang accounting dan marketingnya itu sering bermasalah loh gitu. Yakin Wina bisa mengatasi konflik yang terjadi di antara mereka gitu. Kalau seandainya Wina di hire sebagai HRD, posisinya sebagai HRD gitu ya. Tapi HRD ini akan dipusingkan dengan masalah pegawai yang bertikai gitu. Nah, yang paling sering itu adalah accounting dan marketing. Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya. Bisa jadi memang posisi marketing dan accounting di perusahaan ini, tempat Wina melamar ini benar-benar mereka sering berselisih. Dan itu pasti kalau udah berselisih, ngadunya tuh ke HRD untuk dibantu untuk diselesaikan sebagai mediator gitu.
Nah, kalau seandainya memang Wina tipe orang yang takut sekali menghadapi konflik atau tidak mampu menjadi mediator dalam setting konflik gitu ya, dia pasti akan berpikir-pikir, memang seperti itu ya Pak gitu. Memang sesulit itu kondisinya gitu ya, atau ternyata kantor ini tidak adem ayem aja ya, ternyata ininya banyak berkonflik. Nanti Wina akan berpikir-pikir, saya mau tetap daftar atau gimana ya, kayaknya kerjaan HRD-nya nggak gampang di sini. Jadi yang akan dibentuk dari realistic job review ini, dari statement-statement recruiters terhadap Wina tentang hal ini adalah supaya Wina tidak membangun ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi expectation lowering procedure. Jadi harapan pelamar, harapan Wina menjadi rendah tentang pekerjaan secara umum karena ternyata tidak seideal yang dia bayangkan. Supaya nanti Winanya kalau ternyata pun dia bersedia, dia nggak kaget ketika dia diterima sebagai karyawan, seperti itu ya. Kemudian ada effective employee selection. Biasanya terdapat 3 karakteristik sistem memilih karyawan efektif, yaitu valid, menurunkan kesempatan dari tantangan legal, dan biaya yang efektif. Jadi teknik seleksi dianggap efektif itu adalah ketika satu valid ya. Alat ukur yang digunakan untuk proses seleksi karyawan itu adalah alat ukur yang benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Jadi benar-benar valid. Kalau kita mengukur tentang kerjasamanya, itu memang alat ukurnya mampu mengukur kerjasama. Kalau kita mengukur tentang kemampuan teknikalnya, kita punya semacam form penilaian tentang kompetensi teknikalnya, gitu ya. Dan menurunkan kesempatan dari tangan legal, dalam artian tidak ada masalah terkait dengan masalah legalitas terkait dengan karyawan. Beberapa perusahaan itu memilih untuk tidak meng-hire karyawan yang punya afiliasi dengan politik. Karena itu nanti akan musingin sendiri gitu ya. Atau dia mencoba mempengaruhi yang lain dan itu membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Atau beberapa karyawan ternyata dia pernah melakukan kecurangan di perusahaan yang sebelumnya. Sebaiknya tidak usah direkrut karyawan model gini karena justru akan musingin HRD nantinya gitu ya. Atau beberapa karyawan itu ternyata dia ikut terafiliasi dengan serikat pekerja yang aktif sekali untuk melakukan protes terhadap perusahaan, dan ternyata tercatat dia sering melakukan protes di perusahaan sebelumnya. Ini agak berisiko untuk proses di legalnya karena dikhawatirkan nanti akan banyak tuntutan ya. Ya ini pandang-pandang SDM aja sebenarnya, padahal dalam hal berserikat itu adalah haknya karyawan sendiri. Tapi memang harus diakui ada rahasia umum di bagian HRD gitu ya, di forum HRD biasanya mereka cukup menghindari karyawan-karyawan yang terlalu aktif di serikat pekerja yang akhirnya malah sibuk dengan tuntutan terkait dengan hak tapi tidak terlalu mempedulikan terkait dengan tanggung jawabnya gitu ya. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah biaya yang efektif. Hendaknya biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam siapa yang berisik ya? Kak, kasih kurang. Nah, Coba suaranya dikecilkan dulu atau di mute. Ini siapa nih yang bocor nih? Mayang, Sylvia Mayang Sari. dadah. Besti. Oke. Ya, saya matikan dulu semuanya supaya tidak berisik. Kemudian biaya yang efektif. Ini biaya efektif ini terkait dengan
biaya operasional yang dikeluarkan untuk kebutuhan rekrutmen sedapat mungkin itu memang wajar dan masih dan tidak merugikan perusahaan gitu ya. Modelnya nih misal kayak kenapa kemudian tes kesehatan itu diletakkan di belakang ya, supaya nggak semua peserta tes itu kemudian diikutkan tes kesehatan, padahal belum tentu gitu ya, yang mau direkrut kan cuma 1 atau 2 gitu ya, ngapain 10 atau 20 orang diberikan tes kesehatan yang pada akhirnya mereka tetap dipilih hanya 2, lebih baik yang udah terakhir aja, yang udah pasti akan diterima baru diberikan tes kesehatan gitu ya. Atau modelnya apakah tes psikologi ketika kita pakai vendor itu ditaruh di depan atau di belakang gitu ya, atau di tengah. Kalau di depan, otomatis kandidat ini akan banyak sekali yang kita tes seleksi, yang akhirnya membuat kos biaya untuk rekrutmen ini menjadi membengkak. Ya, sebaiknya kalau misalnya kita pakai vendor psikologi, baiknya ditaruhnya minimal di tengah gitu ya, atau mungkin di akhir gitu. Kalau memang dipakai banget untuk pertimbangan terkait dengan rekrutmen, baiknya ditaruhnya di tengah. Jadi tidak semua kandidat itu diberikan tes psikologi, tapi diwawancara dulu mungkin dari HRD. Dari wawancara kita udah tahu nih sebenarnya ini nggak qualified, jadi ya sudahlah. Wawancara kan tidak ada biaya tambahan ya, cuman HRD-nya aja yang harus menyediakan waktu untuk wawancara. Tapi kalau untuk biaya kan tidak ada gitu ya. Tapi kalau dia pakai pihak ketiga seperti tes psikologi atau kesehatan, itu kan ada biaya yang jelas harus ditanggung oleh perusahaan ketika dia gunakan metode ini gitu. Ya, sebaiknya tidak diletakkan di depan gitu ya, tapi digeser agak ke belakang gitu, sudah penentuan akhir baru kemudian diberikan kepada pihak ketiga. Ada beberapa tipe interview untuk proses seleksi. Yang pertama ada structure. Tipe-tipe interview structure, style, dan medium. Kalau structure itu semua kita sudah punya draft pertanyaan yang akan ditanyakan kepada interviewee dan kita sudah punya standar skor. Misalnya kita mau nilai itu adalah tentang hasrat berprestasinya. Kalau seandainya dia diberikan angka 1, itu indikatornya apa? Diberikan angka 2, indikatornya apa? Angka 3, indikatornya apa? Dan seterusnya seperti itu gitu ya. Nah, ketika kita sudah menentukan leveling tersebut untuk penilaian di wawancara, biasanya kita juga mudah untuk menyusun daftar pertanyaan yang baku yang mau kita sampaikan kepada si interviewee gitu ya, mulai dari perkenalan sampai kemudian menceritakan tentang keluarga, kemudian menceritakan tentang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, kemudian harapannya, bercerita tentang ekspektasinya gitu ya, dan akhirnya nego gaji misalnya seperti itu udah ada ditentukan pertanyaan-pertanyaannya, itu disebut dengan tipe interview structure. Nah, untuk stylenya atau gaya dalam interviewer melakukan interview itu ditentukan oleh jumlah interviewer dan jumlah interviewee. Biasanya ada modelnya one by one, satu pewawancara, satu yang diwawancarai, atau serial. Dia diwawancarai oleh orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Misalnya dari Friska dia mau daftar, masuk dulu ruangan pertama, nanti ada interviewer pertama, nanti dia pindah lagi ke ruangan kedua, ada lagi interviewer kedua gitu ya. Jadi sifatnya serial. Atau modelnya serialnya yang lain itu adalah ada interviewer 1, 2, 3, kemudian Friska, Wina, dan Meldina masuk ke interviewer yang berbeda tapi dalam satu waktu yang bersamaan. Misalnya dari jam 8 sampai jam setengah 9 itu orang nomor 1, 2, 3 ini masuk ke kubikel 1, 2, 3 ya. Dia akan ketemu masing-masing dengan satu interviewer dan mereka diwawancara masing-masing oleh interviewernya. Itu namanya serial gitu ya. Ada modelnya panel. Panel itu misalnya saya wawancara asesor, kemudian ada lagi asesor kedua,
Kemudian ada asesor 3, nah, gitu ya. Interviewee-nya cuma 1, dia diwawancara kayak dikeroyok gitu. Artinya ganti-gantian nanti interviewernya bertanya gitu ya. Tapi mereka biasanya punya kapasitas yang berbeda. Misalnya nih ada yang dari perwakilan HRD, ada perwakilan dari user. User itu adalah calon atasan dari orang yang melamar pekerjaan. Misalnya untuk posisi admin, maka usernya adalah admin supervisornya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah manajemen, apakah manajer atau direktur gitu ya yang ikut mewawancarai. Nah, mereka sekali jalan, 1 kandidat, mereka wawancara bertiga bareng-bareng, itu namanya panel. Kemudian medium ini terdiri 4 jenis model media ya, lebih ini sifat medium berarti media yang digunakan. Ada modelnya face to face, tatap muka langsung gitu ya. Ada modelnya telepon, ada juga wawancara dengan telepon. Ada modelnya video conference, sangat banyak sekali apalagi di masa pandemi ini model interviewnya itu dengan Zoom atau dengan WA video call gitu ya. Dan ada modelnya dengan tertulis ya written, tapi jarang sekali gitu ya dengan written karena biasanya agak sulit ya mencapai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam sesi wawancara. Keuntungan dari dilakukannya interview terstruktur ini biasanya lebih valid ya karena dia sudah jelas alat ukurnya dan sudah jelas pertanyaan yang akan ditanyakan, standarnya sama pada semua kandidat. Bayangkan kalau seandainya tidak ada list pertanyaan seperti itu atau tidak ada levelingnya, benar-benar akan subjektif sekali wawancaranya oleh si interviewer gitu ya. Dan biasanya pertanyaan terstruktur ini bisa didapatkan ketika kita sudah punya hasil analisa jabatan. Jadi kita tahu dia mampu nggak melakukan ini atau ini. Kira-kira analisisnya dengan pertanyaan apa? Kemudian yang mau dicari itu apa? Kompetensi apa? Kita butuh orang yang bisa manajemen waktu. Kita kasih skor 1 sampai 5. 1 itu kalau dia sudah menampilkan perilaku apa, 2 kalau gimana, 3 kalau gimana, 4 dan seterusnya. Jadi kita tahu gitu ya. Ketika bertanya itu kita mengajukan pertanyaan, kemudian kita dapat jawabannya, kita kemudian bisa melakukan skor dia tepatnya itu adanya di skor yang mana, apakah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, biasanya kalau tidak terstruktur, ini biasanya menyebabkan masalah-masalah seperti kemampuan intuisi yang buruk, kemudian lack of job relatedness, atau pertanyaan itu ternyata nggak berhubung sama pekerjaan, tiba-tiba interviewernya nanyain, kamu udah punya pacar belum? Kapan nikah? Gitu ya, kan sebenarnya nggak terhubung gitu ya. Ini kamu kapan terakhir beli gadget yang canggih? Kamu terakhir kapan ngekos? Kadang-kadang nggak terhubung dengan tujuan dari wawancara itu sendiri. Kalau seandainya tidak terstruktur, jadi karena bisa kemana-mana, seingatnya aja, atau tahu si interviewnya ada gestur yang nggak enak, terus dia langsung bahas, kenapa itunya gatal ya? Kamu punya penyakit ya? Jadi membuat interview itu berjalan dengan tidak terarah ya, makanya akhirnya kemana-mana, tidak berhubungan dengan pekerjaan yang ditanyakan. Atau primary effect ya seperti tadi juga gitu ya, jadi tidak didapatkan tujuan utamanya untuk wawancara ini gitu ketika dia tidak menggunakan wawancara terstruktur, tidak ada daftar pertanyaannya, tidak ada ketentuan tentang penilaiannya. Akhirnya ya subjektif banget gitu ya. Kemudian yang keempat ada contrast effect. Ini terjadi ketika performa satu pelamar ini dapat mempengaruhi skor untuk pelamar yang lainnya. Ternyata dapat kandidat yang kayaknya tuh, loh kok ini anak kayaknya bagus banget. Akhirnya si interviewer itu punya kecenderungan untuk menurunkan nilai-nilai dari kandidat yang lain gitu ya, supaya ini yang diterima gitu ya. Padahal kan interview itu cuma satu metode.
dan sangat mungkin juga dipengaruhi oleh halo effect atau dari kesan yang didapatkan ketika si interviewinya menjawab pertanyaan. Apalagi kalau seandainya interviewnya itu persuasif, interviewnya itu gesturnya bagus, kemudian penampilannya juga oke, ya tersihir lah itu interviewernya gitu ya. Dia nggak lihat lagi hasil tes yang lain gitu ya. Padahal untuk kita bisa melakukan proses seleksi, kita nggak hanya pakai interview saja, tapi melibatkan metode-metode lainnya seperti apakah FGD, apakah apakah tes psikologi, tes tertulis, wawancara dengan user dan lain sebagainya. Negatif inform bias. Biasanya pelamar seringkali takut untuk jujur karena takut tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Akhirnya dia tidak menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya negatif yang dianggap membuat penilaian interviewer menjadi buruk terhadapnya. Karena dia takut kalau dia memperlihatkan hal negatif dari dirinya, itu dia nggak jadi diterima gitu ya. Akhirnya informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bias. Hanya yang positif saja yang kemungkinan besar membantu dia untuk bisa diterima di jabatan yang dia inginkan. Ya, sementara informasi, jadi dia hanya menyampaikan yang positif-positif saja. Dia penyaringan informasi gitu ya dari yang disampaikan oleh si interviewee. Makanya harus kita menguasai teknik-teknik untuk wawancara supaya kita tidak terkena negative information bias ini gitu. Kita harus menggalinya dengan evidence, kita menggalinya bukan dengan harapan. Kalau harapan pasti semua orang maunya tuh yang positif aja, tidak ada yang negatif gitu. Tapi kalau seandainya dari evidence, untuk melihat leadership, kita mau ceknya dari mana? Apakah pengalaman organisasi? Galilah dari situasi yang dialami sebelumnya seperti apa, kapan terjadinya, yang dia lakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, kira-kira menggambarkan leadership atau tidak. Kalau seandainya di skala itu kira-kira dia ada di angka berapa. Nah, ini yang coba dilakukan supaya negatif information bias ini bisa ditekan. Kemudian interviewer dan interviewee similarity. Nah, ini juga bahaya ya, karena persamaan yang dimiliki antara pelamar dengan interviewernya ini mempengaruhi nilai skor yang diperoleh. Contoh, interviewer hanya akan memberikan penilaian positif pada orang sekampungnya, atau hanya pada alma mater yang sama, hanya pada orang daerah dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian merugikan kandidat yang lain. Ini balik lagi sih ke budaya organisasi ya. Harus diakui ada beberapa kampus itu kemudian memberikan kartu khusus untuk alumninya karena pejabat-pejabat yang ada di atasnya itu adalah alumni di kampus tersebut, sehingga mereka akan lebih terbuka untuk menerima alumninya untuk bekerja di sana gitu. Ini sangat banyak terjadi. Dan kalau di interview terjadinya hal-hal seperti ini disebut dengan interviewer and interviewee similarity. Interviewee appearance atau penampilan fisik pelamar ini mempengaruhi interviewer dalam memberikan nilai. Itulah kenapa sebenarnya pelamar yang menarik, meski menarik secara penampilan, meski sebenarnya tidak terlalu kompeten untuk bekerja, punya peluang lebih besar untuk diterima di sebuah perusahaan. Dan ini memang kejadian, ya. Ada banyak sekali kondisi di mana perusahaan ini memang melihat karena dia taunya tampilan pegawai itu mencitrakan citra perusahaan juga ya, menampilkan citra perusahaan juga. Sehingga kalau seandainya pegawai ini tidak menarik, tidak bisa merawat diri, tampilannya nggak bagus, packagingnya nggak oke gitu ya. Ya takutnya nanti yang dicap buruk itu bukan dia aja, tapi perusahaan juga. Sehingga akhirnya perusahaan cenderung, terutama HRD, cenderung akan lebih memilih kandidat-kandidat yang menarik secara tampilan. Ya, bukan berarti harus cantik, harus ganteng, tinggi, bukan seperti itu. Menarik dari tampilan itu adalah misalnya bersih gitu ya, kemudian wangi, kemudian bisa membawakan diri dengan baik gitu ya, gesturnya enak, kemudian pakai bajunya matching gitu. Itu juga mempengaruhi ya untuk penampilan gitu. Saya punya atasan dulu, kalau dia lihat kandidat yang saya interview itu bajunya nggak matching, dia langsung kode, jangan diterima ya, sakit mata saya lihatnya gitu. Secantik apapun dia, kalau dia nggak bisa padu padan bajunya dengan baik, ini mengganggu juga
gitu ya. Atau saya ketemu juga gitu ya, ada atasan yang sudah reject duluan. Wait, tolong jangan direkrut yang tadi ya. Ya kenapa Pak ya? Ini ruangan ber-AC loh, kayaknya dia nggak aware dengan mohon maaf gitu ya bau badannya gitu, sehingga nanti malahnya kita yang repot kalau dia diterima. Padahal anaknya bagus loh, ketika di interview itu keren kompetensi teknikalnya gitu ya. Anaknya juga attitude-nya bagus, tapi karena dia nggak aware dengan appearance-nya, dia akhirnya nggak diluluskan gitu ya. Nah ini yang harus kita wanti-wanti juga gitu ya. Nonverbal cues, ini biasanya isyarat nonverbal yang memiliki pengaruh terhadap nilai skor pelamar. Ya model gesture, attitude yang ketika dia bawain ternyata nggak enak, ya ini mempengaruhi gitu ya. Ada beberapa saya ketemu kandidat itu selama diwawancara dia goyang-goyang kaki atau kakinya itu kemudian dia silangkan dan sedikit diangkat itu seperti gestur untuk kesombongan. Saya bilang ini sombong banget nih anaknya, udahlah nggak usah dilulusin gitu ya. Ini kan sebenarnya sayanya terkena non verbal cues gitu ya. Ada cues yang sifatnya mengganggu atau isyarat-isyarat non verbal yang kemudian membuat penilaian negatif tentang si kandidat gitu, yang akhirnya mempengaruhi proses wawancara itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara membuat interview yang terstruktur? Interview yang terstruktur ini kita harus bisa tentukan dari KSAO. KSAO. Ada ingat K itu apa? Semuanya Knowledge. apa? Knowledge. 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 K itu knowledge. S itu apa? Skill. E itu apa? Ability dan O? Other karakteristik. Ya, jadi dengan kita punya KSAO ini, kita jadi tahu kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh kandidat terkait dengan knowledge-nya, skill-nya, ability-nya, dan kapasitas psikologisnya itu kira-kira apa saja. Sehingga kita bisa, kalau dia bentuknya adalah kemampuan teknis, mungkin levelingnya terkait dengan kerumitan dari kemampuan teknis itu sendiri atau kepakaran dari si kandidat untuk mengerjakan. Bisa jadi kan skillnya 1 itu basic, 2 itu dia misalnya sudah terbiasa, 3 itu sudah 1 itu basic, dia belum baru sekedar tahu, kemudian naik yang kedua dia sudah mampu melakukan, yang ketiga dia sudah terbiasa, yang keempat dia sudah expert, sudah ahli sekali, yang kelima dia sudah bisa menjadi trainer ya untuk melatih. Bayangkan kalau di Excel, kalau basic baru sekedar mengoperasikan tapi masih gagap gitu ya. Yang kedua dia sudah mulai lancar, yang ketiga udah lihai banget tapi belum ngajarin gitu ya. Yang keempat dia udah expert, jadi semua rumus-rumus yang ada di sana dia bisa lakukan. Yang terakhir dia bisa jadi pengajar Excel gitu ya, pengajar Microsoft Excel. Makanya dia ada di poin 5. Nah, kalau kita sudah tahu gitu ya kompetensi apa yang dibutuhkan, kita bisa bikin leveling ini ya. Leveling dari knowledge, leveling dari skill, leveling dari ability gitu ya, dan leveling untuk other karakteristik ini bisa diperjelas sehingga ketika kita melakukan proses seleksi kita sudah punya tools untuk menilai. Ya, ketika kalian kemudian menjadi recruitment officer, kalian udah tahu dari analisa jabatan kompetensi apa saja yang dibutuhkan KSAOS-nya, kemudian kalian menentukan levelingnya lengkap dengan indikatornya, kira-kira seperti apa yang dibutuhkan oleh si kandidat, dan kemudian ketika dilakukan proses seleksi kalian tinggal berpatokan dengan ini. Jadi kita dapat melakukan scoring terhadap masing-masing kandidat penilaian dari KSAOS-nya. Yang kedua, menulis pertanyaan interview. Ada banyak sekali ya jenis pertanyaan interview. Yang pertama, ini kayaknya ini jenis pertanyaan interview ini. Nih. Nih. Jadi ada 6 pertanyaan interview. Nah, ini sih.
ada clarifier, disqualifier, kemudian skill level determiners, future focus question, kemudian past focus question, dan organizational fit question. Clarifier ini ketika kita hanya mengkonfirmasi informasi yang ada di resume atau di CV-nya. Kita konfirmasi kebenaran datanya, itu namanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya adalah clarifier. Kemudian ada disqualifier. Ini biasanya pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan apakah pelamar ini memenuhi syarat atau tidak. Bisa jadi ini hal-hal yang terkait dengan pengetahuan gitu ya. Misalnya ketika dia mau daftar gitu ya sebagai HRD, saya akan bertanya, kamu tahu nggak apa itu OD? Organization Development, bisa jelaskan nggak? Itu sebenarnya disqualifier, dia harus menjawab ini. Untuk bisa lulus, dia harus mampu menjelaskan apa itu OD. Kalau dia nggak mampu, berarti dia nggak lulus. Nah, seperti itu ya. Untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi pelamar ini atau tidak. Kemudian ada skill level determiners. Ini mengukur tingkat keahlian dan kemampuan pelamar. Karena tadi kita sudah menentukan KSAOS-nya dan sudah menentukan skalanya, kita jadi tahu level kemampuannya itu sampai mana. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nanti kita jumlah, kita punya standar berapa, dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini yang dicari dari pertanyaan skill level determiners. Dia akan bertanya tentang, kamu bisa Excel? VLOOKUP bisa nggak? Ini bisa nggak? Saya akan bertanya seperti itu. Ini bisa nggak gitu ya? Oh, saya sampai ini aja Bu, nginput data aja. Oh ya, berarti levelnya baru 1. Saya bisa VLOOKUP Bu, saya bisa ini gitu kan. Saya bisa ajarin saya. Oh, ternyata dia udah di level 5 misalnya seperti itu. Jadi ini untuk mencari tahu levelnya di mana. Kalau misalnya pemimpin gitu ya, kita mau lihat leadership-nya dia gitu ya, untuk other karakteristiknya. Kamu pernah ini nggak? Pernah memimpin organisasi nggak? Oh pernah Bu, saya jadi ketua BEM gitu. Fungsinya apa? Saya gini. Apa pengalaman kamu memimpin selama jadi ketua BEM ini yang paling berkesan? Ketika saya ini Bu buat program ini, apa kemudian fungsi kamu di sana? Saya mengkoordinir bla 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 gitu ya. Apa yang kamu koordinir saat itu? Kapan kejadiannya? Bagaimana hasilnya? Ini sebenarnya untuk melihat skill level dari kemampuan leadership-nya dia ya, ketika kita ingin menentukan level di aspek other karakteristiknya khususnya di leadership. Kemudian ada past focus question. Future focus question. Future focus question ini adalah pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pelamar pada situasi tertentu di masa depan. Ini sebenarnya pertanyaan berandai-andai. Pada forum HRD sih sebenarnya tidak terlalu disarankan ya, karena kalau untuk pertanyaan berandai-andai ini rata-rata semua kandidat akan menjawab hal yang positif ya, dan itu terlalu normatif. Tapi kadang-kadang sering juga digunakan ya. Misal contoh, kalau kamu diterima di sini, gitu, kontribusi apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan? Atau kalau kamu seandainya diterima sebagai perusahaan ini, kamu tahu nggak ada masalah di sini, gitu kan? Kira-kira kamu akan berikan solusi seperti apa? Itu sebenarnya future focus question, gitu ya. Jadi dia belum kejadian, dan kita bertanya tentang apa yang akan mungkin dilakukan di masa depan terkait dengan situasi yang kita gambarkan. Yang berikutnya past focus question, ini kebalikannya gitu ya. Jadi kita akan bertanya tentang kemampuan si kandidat ini menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu, dan kita menilai gitu ya, kita melevel kira-kira dia kemampuannya tuh sampai mana sih gitu ya. Jadi kita pengen tahu dia mampu nggak memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi di masa lalu. Makanya kadang-kadang di form lamaran kerja itu akan ada pertanyaan tentang apa pengalaman yang paling berkesan, atau apa keberhasilan terbesar Anda di masa lalu, atau apa kegagalan Anda sampai sejauh ini. Ini sebenarnya lebih ke past focus question. Kita pengen lihat dia menceritakan pengalamannya yang seperti apa, kemudian dalam situasi seperti apa terjadinya pengalaman tersebut, kapan terjadinya, konkretnya dia melakukan apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Dan ini mirip seperti pendekatan model behavioral event interview ya. Jadi ada model pendekatan wawancara, itu adalah kita
melihat evidence-evidence yang terjadi di masa lalu untuk memprediksi bagaimana dia akan merespon di masa depan dalam situasi yang mirip atau sama gitu ya. Ini biasanya model pertanyaan yang sifatnya past fit question. Dan yang terakhir itu adalah organizational fit question. Biasanya dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan pada organisasi tersebut. Ya, bisa jadi kita menceritakan tentang pengalaman yang kondisi yang ada di organisasi sekarang, dan kita minta sarannya menurut dia itu seperti apa, ya, seperti apa yang akan pendapatnya itu seperti apa, gitu ya. The organizational fit question. Terakhir, dari membuat interview yang terstruktur, yang harus kita lakukan adalah membuat kunci skor untuk jawaban interview. Ya, harus tahu kalau ternyata dia dapat kasih poin plus itu ketika dia jawabnya apa, gitu ya. Kemudian model-model jawaban yang seperti apa, kunci-kunci isunya tuh apa, gitu ya. Itu harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga kita jadinya tahu akan men-scoring hasil interviewnya itu seperti apa. Conducting the structure interview. Untuk melakukan wawancara terstruktur, setidaknya ada 3 tahapan besar. Yang pertama adalah bangun rapor dengan pelamar. Rapor tahu ya, basa-basi, yang membuat akhirnya si pelamar ini merasa nyaman, gitu ya. Jadi rapor itu adalah pendekatan awal yang dilakukan kepada kandidat, sehingga dia merasa nyaman, karena dia tidak langsung ditanyakan dengan pertanyaan inti dari pertanyaan. Makanya saya bilang pertanyaan itu pertanyaan basa-basi. Contohnya saya bertanya, kandidatnya namanya Fitra gitu. Fitra tinggal di mana? Tadi kesini naik apa? Oke. Kemarin gimana? Tadi persiapannya gimana? Tadi sarapan kan ya? Tidurnya cukup ya? Fitra, kita langsung mulai aja ya pertanyaan. Nah, ini sudah mulai masuk ke inti pertanyaan. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu butuh jawaban Fitra di pertanyaan-pertanyaan saya di awal, karena itu sebenarnya hanya bagian dari untuk membangun rapor. Tapi berikutnya saya akan bertanya inti dari tujuan wawancara itu sendiri. Saya akan mulai bertanya tentang pengalaman organisasinya, pendidikannya, pekerjaannya sebelumnya, dan lain sebagainya. Itu baru inti ya. Itu sudah masuk di poin B. Ya, ada tipe-tipe pertanyaan dan poin-poin yang akan dinilai. Baru kemudian kita sampaikan gitu ya. Nanti saya akan bertanya dan saya akan menilai poin-poin yang terkait dengan, tapi tidak terlalu detail ya, disampaikan di sini. Saya akan menilai poin-poin yang saya anggap fit dengan yang saya cari gitu ya. Nah, baru kemudian kita mengajukan pertanyaan. Bisa juga sebenarnya kita menyampaikan tujuan wawancara juga di poin B ini gitu ya. Wawancara kita, saya akan bertanya seputar pengalaman Anda di organisasi sebelumnya gitu. Jadi silakan dijawab dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi seperti itu. Baru kemudian kita ajukan pertanyaan sesuai dengan yang intinya. Nah, yang ini adalah poin terakhir bahasan kita tentang keterampilan cari kerja ya. Untuk menjadi HRD, hal pertama yang kalian lakukan adalah melamar sebagai HRD. Jadi tidak hanya menseleksi orang, kalian harus masuk dulu sebagai HRD. Kalau nggak, kapan kalian akan punya pengalaman sebagai HRD, diterima jadi HRD aja tidak. Nah, maka kalian juga harus tahu keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Beberapa hal penting dan keterampilan yang harus diperhatikan untuk kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Yang pertama adalah kalian harus berhasil bertahan untuk melewati proses wawancara. Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa pelamar ini dapat melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan skor wawancara mereka. Salah satu cara yang penting atau langkah yang paling penting adalah dengan mendapatkan pelatihan tentang bagaimana sesi wawancara dan bagaimana proses wawancara kerja itu sendiri. Penelitian dari Maurer dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan skor pelamar ketika dia melewati wawancara terstruktur. Dan biasanya berlatih keterampilan wawancara ini adalah cara terbaik untuk mengurangi kecemasan wawancara. Jadi kalau misalnya kita sudah mengikuti pelatihan wawancara, kita jadi nggak kagok lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada
pelatihan untuk kesiapan kerja, ikutilah karena ini membantu kalian untuk mendapatkan gambaran proses melamar pekerjaan itu seperti apa. Kira-kira tahapannya seperti apa, rasanya di interview itu seperti apa. Sehingga kalian ketika menghadapi yang sebenarnya itu nggak cemas lagi, atau setidaknya tidak terlalu cemas gitu ya. Jadi memang penting juga sebenarnya mengikuti pelatihan terkait dengan kesiapan kerja. Kemudian penjadwalan wawancara. Nah, ini adalah ketika pelamar tiba, kalian tiba untuk wawancara, kalian datang terlambat itu membuat skor kalian menjadi rendah karena memperlihatkan bahwa kalian nggak niat untuk ikut proses seleksi tersebut atau kalian nggak bisa mengatur diri kalian. Manajemen waktunya jelek, kemungkinan besar kalian akan diprediksi menjadi karyawan yang tidak disiplin. Ya, jadi hindari terlambat dalam penjadwalan wawancara. Ya, usahakan datang maksimal banget 5 menit sebelum waktu wawancara dimulai. Selain untuk kalian juga bisa cooling down dulu sampai di perusahaan udah siap-siap gitu. Dan kalian jadi tidak terlalu cemas gitu ya. Dan itu juga untuk memperbaiki image kalian, memastikan bahwa kalian tidak dinilai sebagai karyawan yang tidak disiplin gitu ya. Sebelum wawancara, kalian wajib mempelajari tentang perusahaan yang mau kalian lamar, perusahaan ini bergerak di bidang apa, sejarahnya bagaimana, struktur organisasi gimana, visi misinya gimana, strateginya apa, target yang mau dia capai apa, kira-kira kalian kalau seandainya melamar untuk posisi ini, kontribusi seperti apa yang akan kalian berikan. Itu harus dipelajari dulu sebelum kalian mengikuti proses seleksi wawancara. Sehingga kalian ketika ditanya-tanya itu jadi nggak kagok lagi gitu ya. Jadi udah kebayang gitu. Mau menjelaskan seperti apa. Selama wawancara, tampilkan nonverbal yang baik, kontak mata yang cukup dan sewajarnya, senyum gitu ya. Kemudian juga gesturnya yang enak, tidak berlebihan, tidak goyang-goyang kaki, tidak malas-malasan. Kemudian juga tampilkan antusiasme kalian untuk menjawab pertanyaan dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gaji ya, kecuali memang ditanyakan gitu ya. Tidak berbicara terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu keras. Jadi secukupnya. Jadi memang ini harus belajar gitu ya. Dan biasakan untuk kalian paham apa yang kalian tulis di CV. Jadi ketika ditanyakan, apalagi kalau kalian dapat pertanyaan classifier gitu ya, clarifier, itu kalian nggak bingung yang ditanya nih apa sih gitu. Sebenarnya dia nanya mungkin yang ada di CV aja, tapi karena kalian nggak ingat isi CV-nya apa gitu ya, akhirnya nggak bisa menjelaskan gitu. Itu menjadi poin yang cukup diperhatikan oleh si interviewer. Dan setelah wawancara, tulis sampaikan ucapan singkat terima kasih kepada wawancara karena sudah memberikan kalian kesempatan untuk kesempatan wawancaranya, dan sampaikan kalau seandainya kalian proses selanjutnya itu akan seperti apa gitu ya. Apakah kalian diminta untuk menunggu atau kemudian kalian diminta untuk menghubungi atau bagaimana. Kemudian yang poin yang kedua adalah menulis surat lamaran. Nah, di surat lamaran ini ada bagian dari salam dan kemudian ada paragrafnya dan ada tanda tangan. Nah, ini sebenarnya resume ini kalian bisa lihat-lihat juga sih di internet, banyak sekali contohnya gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk FUSA sendiri ya, untuk Usuludin, kita sudah punya pelatihan untuk kesiapan kerja untuk calon sarjana. Jadi ada aja nanti kalau kalian udah semester 7 itu kalian dapat biasanya. Ya, atau kalian udah mau nunggu wisuda itu dapat pelatihan kesiapan kerja. Nah, ini biasanya diajarkan juga tentang cara menulis surat lamaran. Jadi ada poin-poinnya, kalian menuliskan ditujukan ke siapa surat itu gitu ya. Ini kemudian di paragrafnya dituliskan tentang pekerjaan yang mau dilamar, apa yang kalian tahu tentang pekerjaan itu, kapasitas apa yang kalian miliki, kemudian tulis dengan bahasa yang sopan,
benar gitu ya, dan tertata dengan baik gitu, dan cukup menginformasikan kekuatan kalian tapi tidak dalam konteks menyombongkan diri. Nah, ini harus dapat nanti ya gitu ya. Jadi memang kita menyampaikan apa yang kita bisa, tapi kita tidak mengada-ngada di sana atau tidak membandingkan dengan orang lain gitu ya. Jadi memang harus diisi dengan kapasitas kita miliki, kalau enggak nanti si interviewernya nggak tahu gitu ya kita bisa memberikan apa untuk perusahaannya gitu. Dan yang terakhir adalah tanda tangan. Resume itu adalah CV atau CV gitu. Jadi atau riwayat hidup gitu ya. Ini biasanya ringkasan profesional, kadang-kadang disebut juga dengan portofolio. Biasanya ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang organisasi, latar belakang pelatihan, latar belakang pekerjaan atau magang, kemudian nanti ada keluarga dan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Ini harus diisi dengan sejelas mungkin dan menarik sehingga interviewer tertarik untuk memproses aplikasi yang kalian punya. Oke, itu materi kita terkait dengan rekrutmen dan selection. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Silakan kalau seandainya ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah. Kalau cukup jelas berarti saya sudah menerangkan tidak lagi terburu-buru seperti yang sebelumnya ya. Iya, Bu. Kalau memang materinya ringan. Kalau cukup jelas berarti materinya cukup untuk hari ini. Kita akan maraton karena banyak sekali materi yang harus direview. Insya Allah besok malam kita akan review lagi materi selanjutnya tentang apa tuh ya? Materi setelah rekrutmen dan selection minggu lalu apa tuh materinya? Pelatihan. Pelatihan ya. Berarti kan sebelum pelatihan rekrutmen dan selection ya? Atau evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja. Berarti berikutnya besok malam kita akan bahas tentang evaluasi kinerja. Besok malamnya lagi tentang pelatihan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bahas motivasi. Syukur-syukur di besok malam kalau saya fit kita akan bahas lagi tentang evaluasi kinerja sekaligus dengan pelatihan. Karena pelatihan nggak banyak sih, karena saya nggak mau menyampaikan terlalu banyak. Kalau untuk pelatihan kalian dapat yang mendalamnya itu di semester depan, karena ada mata kuliah sendiri untuk membahas tentang pelatihan. Idealnya sebenarnya ya bahasan-bahasan yang ada di topik PIU, mata kuliah PIU ini itu adalah mata kuliah harus menjadi mata kuliah tersendiri ya, tapi pilihan mungkin sifatnya ya. Saya sudah coba ajukan tapi belum, mungkin nanti kalau seandainya kurikulum Merdeka Belajarnya sudah di ACC mungkin bisa di approve. Jadi ada mata kuliah tambahan untuk analisa jabatan, memang hanya mengoprek-oprek analisa jabatan sehingga kalian mampu melakukan analisa jabatan. Evaluasi kinerja juga seperti itu gitu ya. Kemudian analisa jabatan, evaluasi kinerja. Yang penting banget tuh evaluasi jabatan, evaluasi kerja, kemudian analisa jabatan sama rekrutmen and selection itu wajib, itu mata kuliah pilihan ada harusnya gitu. Leadership kan sudah ada ya. Kalau leadership kan memang sudah ada. Yang mata kuliah beauty yang ada sekarang leadership sama konsumen. Dikit banget. Ya, dikit banget. Dua, padahal sebenarnya ada banyak sekali. Ya, tapi nanti ya, bertahap mudah-mudahan ada berikutnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup untuk malam ini. Pas pukul 9, kalian bisa lihat materinya lagi nanti di YouTube untuk yang mau mengulang dan untuk teman-temannya yang belum bisa menonton.
Mudah-mudahan menjawab dan melengkapi pemahaman kalian tentang rekrutmen dan selection, dan kalian bisa melakukannya ketika kalian benar-benar sudah diterima sebagai seorang HRD staff nanti di perusahaan. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.